Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmi nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat Termas Pacitan Jawa Timur. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat Bustani Masyghal Quran Jawa Tengah. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat Al-Nur An-Nur Purworejo Jawa Tengah. Summa ila jami'il masyayikh wal ulama wal muassasat Al-Nur Bantul Yogyakarta. Summa ila man waqafa hadhihi Masjidil Ikhwan. Summa ila walidina, orang tua kita masing-masing. Maghfirlah. Wa ana khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Sultanil Aliya Zaidin bin Abdissalam Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semuanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah mentakdirkan kita semuanya secara syariat, alhamdulillah ditakdirkan menjadi hamba yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini kita hampir bisa menyelesaikan puasa yang ke-18. Benar, 18 ya? Sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini menjadi hamba-hamba yang meningkat puasanya, yaitu puasanya orang khusus. Selanjutnya mudah-mudahan puasa kita menjadi puasanya orang yang khawas, orang yang sangat-sangat istimewa di dalam menjalankan ibadah puasa. Intinya puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencetak hati kita, mencetak hati yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semangat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iradatu ta'ati wa mahabbatuha iku hasanani. Menginginkan dan berkehendak
serta mencintai ketaatan itu adalah kedua-duanya ini suatu kebaikan. Menginginkan bisa menjalankan ketaatan adalah hasanun, kebaikan. Pengen tok itu sudah baik. Karena dengan punya keinginan, seseorang itu bisa melangkah menjalankan. Dan mencintai ketaatan adalah suatu kebaikan juga. Kalau modalnya cinta itu segalanya menjadi indah, katanya, ya kan? Orang itu kalau kita sholat cinta tenan gitu Pak, sholat itu indah. Karena kita itu sholat 5 waktu itu hanya biasa-biasa kecintaan kita. Jadi ketika sholat kita nggak indah ya. Merasa pengen selesai cepat sholat, merasa pengen cepat-cepat melakukan pekerjaan yang lain. Karena ketika kita itu cinta dengan sesuatu, kita itu seneng bersama sesuatu tadi. Pak Rewat itu cinta sama istrinya, kemana-mana ya dengan istrinya, di rumahnya dengan istrinya, karena cinta. Pak Roni ya cinta istrinya, istrinya di kampung di sini ya itu tadi tengok, sekalipun Pak Roni nggak pulang, duitnya itu nyampe sono, nyampe duitnya. Juga, nah itu modalnya cinta. Nah, ketika cinta itu kita belokkan kepada ketaatan, maka hal yang terindah itu adalah kita ketika melakukan ketaatan itu seneng. Mau disanjung orang ketika kita melakukan ketaatan yo biasa, dicaci yo biasa, karena cinta. Utak itu kalau udah mencintai cewek cantik gitu, menurut tak cantik, tapi menurut saya jelek amat gitu, ya tetap dia cinta, seneng aja, peduli amat orang ngomong jelek. Bagiku dia adalah bidadari dunia. Oh itu cinta. Maka di sini disebutkan iradatut taati wa mahabbatu wa hasanan. Cinta dan berkehendak melakukan kebaikan itu adalah melakukan ketaatan itu adalah kebaikan. Wa in kanat kullu maksudnya fil fadhaili fal wasailu il hasani hasanatun. Bah, kok lompat salah. Li'adha ila fi'liha li'adha karena mendorongnya berkehendak taat dan mencintai ketaatan li'adha ihima li'ad ila fi'liha untuk melakukan ketaatan. Orang ki kalau sudah modal cinta naik sepeda ontel itu seperti naik Mercy itu. Utak itu dulu kalau kenal cewek berduaan tuh makan cuma paling pisang goreng gitu loh. Wes kayak makan di restoran yang harganya miliaran itu. Tapi kalau kita sudah nggak cinta, ditawari apa sepet gitu. Sudah malas. Maka perlu menumbuhkan rasa cinta dalam ketaatan itu sangat diperlukan. Nah, kita tidak bisa tumbuh rasa cinta terhadap ketaatan kalau kita tidak mengerti ukuran ketaatan tersebut, nilai ketaatan tersebut, apa manfaat ketaatan tersebut,
Apa yang menjadikan ketaatan tersebut itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa cinta. Jadi witing tresno jalaran saka kulino. Ya. Tumbuhnya rasa cinta itu karena kulino membiasakan. Orang ini kalau tidak membiasakan sholat, nggak akan bakal mencintai sholat. Orang yang ketika dia sudah melakukan sholat kemudian dia disuruh tinggalkan sholat, nggak mau, nggak usah duhur sekali aja, tak kasih uang 1 juta. Sorry ya, gue kotor-kotor gini suruh ninggalin sholat nggak mau ya, kan gitu kan? Karena apa? Songko kulino. Karena dia sudah membiasakan melakukan sholat. Jangan kemudian kita nggak mau melakukan sholat karena belum rasa cinta. Wes to pekson se, nanti rasa cinta itu akan datang sendiri. Maka kita harus tahu seberapa tingginya derajat ketaatan itu, maka kita semakin mencintai. Kalau kita tidak mengerti nilai derajatnya sholat, nilai seberapa manfaatnya sholat nanti, terus nilai apa yang akan diperoleh orang yang melakukan sholat, dan apa yang menjadi ancaman Allah ketika dia nggak melakukan sholat, kita tidak mengerti, ya sholatnya ya susah untuk cinta kita. Untuk mencintai sholat itu sendiri kita susah. Maka banyak orang yang meninggalkan sholat hanya untuk mengejar dunia, sedangkan dunia yang dikejar besok gak dibawa. Tabungan yang dikumpulkan gak dibawa, kan sayang kalau besok gak dibawa. Sekarang sholatnya yang dibawa, yang ditanyakan sholatnya malah gak dilakukan. Sholatnya rajin, nyari duitnya rajin, itu keren. Nyari rezeki ini semangat 45, kemudian ibadahnya juga semangat 45,5. Semangat, semangatnya itu imbang. Ya, imbang. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhirih wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibahu jami'an. Tidaklah dinilai istimewa suatu kebaikan di antara kamu semua orang yang melakukan pekerjaan dunia kemudian meninggalkan akhirat. Juga orang yang mengejar akhirat sampai sama sekali meninggalkan keduniaan, nggak sama sekali nggak mikirin dunia. Itu yang baik itu di tengah-tengah. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang kita peroleh dari dunia ini untuk keperluan fasilitas akhirat. Kita beli sarung, itu kan fasilitas akhirat. Karena ketika kita sholatnya pakai celana pendek nggak sah, kan gitu. Nah itu beli sarung itu fasilitas akhirat. Beli baju tujuannya untuk fasilitas akhirat. Karena kita ke sholat, kalau bajunya ya bagus. Kalau jamaah Jumatan kan nggak terlalu menjadi omongan orang. Coba bajunya sudah baju kampanye, kaosnya kampanye, gambar-gambar calon presiden, pilihlah nomor 2 atau nomor 1 gitu kan.
Terus kemudian situ sudah bau keringet, sudah kotor gitu. Terus sholatnya di belakang imam. Pas Jumatan kan menjadi perhatian orang masalah. Maka kita membeli baju itu sebagai fasilitas untuk akhirat. Untuk apa? Niatnya nutup aurat. Supaya baju yang kita pakai ketika kita pakai baju itu mendapatkan pahala. Lah mencintai fasilitas-fasilitas wasail wasilah yang menjadikan kita menjadi orang yang taat, melakukan ketaatan, itu sudah menjadi suatu kebaikan. Jadi beli baju iya kebaikan, Pak. Bodoh-bodoh beli baju itu ya kebaikan. Apa kebaikannya? Nah semuanya udah beli baju, apa beli baju kayaknya nggak punya duit, ini kasihan amat gitu. Orang lain curiga, kenapa nggak beli baju ini? Kan gitu. Ya sekalipun itu bukan suatu hal yang menjadi kepastian. Alhamdulillah saya bersyukur puasa Ramadan selesai, syukuran beli baju. Nah, apa? Daripada untuk main gaple ya beli baju. Ya kan? Daripada untuk anak yang lain beli baju sendiri. Ini Pak duit yang sudah untuk beli baju, Pak, itu nanti nggak ditanya. Di akhirat itu nggak bakal ditanya-tanya baju bae. Sing ditanya ki duitnya, sing isane tabungan ki Pak ditanya nanti di akhirat. Duit yang sudah untuk beli makan, kemudian Bapak makan, itu sudah masuk ke tubuh. Pertanyaannya berhenti, untuk apa? Makan, selesai. Untuk apa? Beli baju. Bajunya untuk apa? Ya sholat, untuk tutup aurat. Selesai Pak pertanyaannya. Yang pertanyaan itu dulu yang tabungannya miliaran, tabungannya ratusan juta. Ditanya itu, duit itu untuk apa? Itu tak tumpuk di gudang. Tumpuk di gudang. Kenapa nggak kamu, sebagian kamu sedekahkan di masjid? Lah aku udah mati duluan. Sampai bingung. Kalau tujuannya hanya untuk ditumpuk-tumpuk, tujuannya hanya untuk supaya numpuk-numpuk biar punya banyak saldo dan lain-lain. Tapi kalau tujuannya untuk akhirat gak apa-apa, nabung. Mudah-mudahan bisa daftar haji, bisa berangkat haji dengan tabungan itulah itu. Pertanyaannya selesai. Kenapa duitku masih sisa 100 juta? Ya Allah, saya itu punya 100 juta itu pengen daftar haji plus itu aja 350 juta kurang, makanya tak simpen dulu. Oh gitu, selesai. Nah, kenapa mengendaki ketaatan serta cinta ketaatan itu ada suatu kebaikan? Karena dengan mencintai dan menginginkan melakukan ketaatan itu bisa mendorong melakukan ketaatan tadi. Timbulkan rasa cinta dulu, maka kau akan terikat dengan ketaatan tadi. Timbulkan rasa cinta dulu. Utak kalau nikah yang cinta ya, cinta dulu. Nah itu. Tapi cinta itu kadang-kadang timbul karena ya tadi witing tresno jalaran saka kulino. Tumbuhnya rasa cinta itu karena biar kebiasaan. Makanya jangan, kalau kamu pengen kenalan cewek, jangan pakai mak comblang. Yang jadi mak comblang nanti. Wes toh. Pokoknya kalau mau kenalan cewek, berani nggak berani datang sendiri, ngomong sendiri, I love you. Ya. Karena ketika nanti kamu salam yang jadi dia, karena yang sering ketemu dia masalahnya. Makanya sering kan,
malah yang jadi malah mak comblangnya. Itu udah nyata Pak, karena sering ketemu nganter surat, mak comblangnya nganterkan ke sono, ketemu, malah yang jadi sama ya mak comblang. Tahu mak comblang? Utusan nih. Ya perantaranya itu yang jadi malah, karena sering ketemu. Wa karahatul ma'asi hasanatun, adapun benci kemaksiatan itu adalah suatu kebaikan. Li adaiha ila tarhiya, karena dapat mendorong untuk menolak atau meninggalkan kemaksiatan. Benci kemaksiatan itu kebaikan. Harus benci kalau kemaksiatan, gak boleh gak benci. Mas sayanya mah biasa aja lah, ini gak boleh gitu juga, gak boleh begitu. Ketika kita melihat orang judi, kita harus benci kemaksiatannya, bukan benci orang yang judi, tapi benci kemaksiatannya harus. Karena dengan membenci apa yang dilakukan tadi, perjudian tadi, lah kita itu hasanatun, tapi tidak membenci orangnya. Enggak, tahu enggak maksudnya? Kalau dengan orang yang main judi kita enggak benci, tapi kalau kita dengan judinya itu benci. Karena kalau kita tidak benci, duduk aja, enggak membenci perbuatannya judinya, bukan orangnya ya, tidak benci dengan perbuatan judinya, kita duduk bersama dia, lama-lama ketika punya duit nyoba-nyoba dah sekali gitu. Karena tidak ada rasa benci dulu. Maka harus timbulkan ketika kita tidak melihat suatu kemungkaran, kan kemarin disampaikan, yaitu dilawan, dirubah dengan tangan, kekuasaan, kemampuan. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau judi jangan di sini, di tengah tol juga udah bisa dong, biar ditabrak mobil. Nggak, maksudnya, yuk kita harus menolak Pak. Misalnya di depan di rumah Uta ada temen main bawa minuman, harus ditolak, jangan didemin. Kalau minum jangan di sini, di tengah tol sono itu, atau di atas pohon sono, biar mabuk nanti nyungsep gitu kan. Harus ada aksi Pak, dan kita harus tidak suka itu. Hati kita harus nggak suka dengan apa perlakuannya seperti itu, apa yang dilakukan. Bukan membenci orangnya yang melakukan, tapi tidak suka apa yang dilakukan. Yuk kita ketemu biasa aja, ngobrol biasa dengan orang yang melakukan, nggak apa-apa. Waktu dagang ya boncengan, ya apa-apa. Waktu pergi kemana bareng-bareng, ya nggak masalah. Tapi ketika seseorang melakukan suatu kemaksiatan, maka karohah harus ada itu. Benci, tidak suka kemaksiatan, itu nilainya hasanatun, itu kebaikan. Nek sampean lihat suatu kemaksiatan kok sampean nggak ada rasa benci dengan kemaksiatan tersebut, pertanyakan, ono opo di hati ini? Ada apa dengan hati yang sedemikian melihat kemaksiatan kok hati ini nggak ada rasa, nggak suka? Bukan orangnya ya, itu harus ada. Karena tidak sukanya itu menunjukkan hati kita itu berjalan yang lurus. Sampean ditawari susu sama whisky, lah kok mana kok milih mana, sama aja. Oh itu gak beres ya orang ini berarti. Yang satu minuman memabukkan whisky, yang satu susu. Terus ditawarkan, kamu milih mana? Terserah ini deh, monggo yang mana. Loh berarti kita nggak ada kebencian dengan minuman kemabukan ini, nggak ada kebencian, karena kita ditawarin sama aja, susu ya boleh, whisky ya boleh. Itu ada apa dengan hati kita? Makanya kita bisa melihat, mengukur hati kita. Ketika ada suatu kemaksiatan, hati kita seperti apa?
Kalau hati kita merasa nyaman dengan kemaksiatan itu, masih merasa cinta dengan kemaksiatan itu, ya berarti hati kita belum, imannya belum nilai kuat. Tapi membencinya membenci apa yang dilakukan perbuatannya, bukan membenci orangnya. Ingat-ingat, membenci perbuatannya, bukan benci orangnya. Kalau benci orangnya untuk kocok pelayu kan begitu, nggak, tetap orangnya boleh kita masuk salah. Hubungan muamalah biasa, bertetangga biasa, persaudaraan biasa, kalau itu kakak biasa, adik biasa. Tapi apa yang dilakukan yang tidak baik itu harus kita karohah, ada rasa nggak suka, kita harus. Maka di sini wa karohatul ma'asi hasanatun, benci, tidak suka kepada kemaksiatan adalah kebaikan. Karena membenci, tidak suka kepada kemaksiatan itu akan mendorong untuk bisa meninggalkan kemaksiatan tadi. Kalau cinta itu bahaya. Itu bahaya kalau mencintai kemaksiatan. Kalau sama aja melakukan kebaikan dan ketaat, kalau kemaksiatan kok sama, itu diragukan. Al-mu'minu man saat sayi'atuhu wa hasanatuhu. Orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia melakukan suatu ketaatan, dia senang, Pak. Jadi ketika melakukan, alhamdulillah, senang. Tanda yang kedua orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia melakukan kemaksiatan, hatinya gundah, dia nyesel, nggak merasa suka. Jadi aku nggak suka melakukan begini, tapi terpaksa banget tuh, nggak suka dia, hatinya itu nggak suka, nggak senang, nggak terima hatinya sendiri. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, hati kita sudah nggak ada penentangan, kita merasa suka, kita sudah nyaman, kita sudah merasa tentram di situ. Nah itu bermasalah hati kita. Orang meninggalkan sholat 5 waktu kok hatinya sudah nggak merasa berdosa, biasa saja, itu bermasalah hatinya. Nah itu kalau bertahan terus seperti itu, dikhawatirkan nanti matinya itu dia pas meninggalkan sholat, karena dia nggak ada sentuhan, sudah nggak ada sentuhan, cahaya sholat itu nggak bisa nyentuh dia. Sama orang kok waktu malam sama siang penglihatannya sama, gelap, malam juga gelap, siang juga gelap. Iku mesti sing sakit matane iku, ya kan? Jalan malam yo nabrak-nabrak, siang nabrak-nabrak. Bukan mataharinya yang salah, bukan ketaatannya yang salah, tapi penglihatannya, matanya yang sakit. Sama ketika kita itu melakukan ketaatan, kemudian sisi lain melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, kok hati kita sama, itu yang bermasalah, itu yang sakit hatine, Pak. Perlu itu punya hatine itu sakit. Lama-lama kalau seseorang tadi ketika meninggalkan ketaatan, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan ibadah-ibadah sama sekali, itu kok dia merasa senang, itu hatinya mati. Matanya bisa melihat, telinganya bisa melihat, pikirannya bisa mikir, tapi nggak melakukan ketaatan sama sekali, berarti hatinya mati. Bahaya kalau sudah mati, Pak. Nggak ada sentuhan-sentuhan rohaninya, nggak ada cahaya-cahaya yang menyinari hati, tidak ada cahaya yang menuntun hatinya, yang bisa merasakan antara melakukan ketaatan dan melakukan
kemaksiatan. Saya ingin tanya Pak, sampean kalau habis datang ke pengantin sama habis melayat orang yang meninggal, iku kira-kira seneng pas habis pengantenan undangan apa habis layat orang meninggal? Kalau utak lebih sedih habis datang ke pengantenan, ngenes belum dapat, kapan saya bilang seperti itu. Canda utak, nggak begitu maksudnya. Canda. Nah itu harus ada bedanya Pak. Ketika kita melihat orang yang meninggal, habis melihat orang yang meninggal, habis ke kuburan, kita ziarah kubur, hati kita ada sentuhan enggak? Oh iya, aku besok juga kayak orang ini di dalamnya ini, nggak bisa keluar. Di atasnya sudah ada batu nisan, sudah ada rumput-rumput, cuma ditebarin bunga. Ya kan? Kalau anaknya nggak bisa baca Quran, cuma orang anaknya datang doang, ngasih bunga doang. Harganya 20.000, beli bunga disebar di atasnya, karena nggak bisa ngomong. Nah, tapi kalau anaknya sondongan nih, nggak punya duit, ingetan maknya sing wis meninggal, ingetan bapak wis meninggal, mau beli bunga nggak beli, tetep datang ke kuburan baca Yasin. Kira-kira seneng yang mana tuh? Ya kan? Wa karahiyatut ta'ati qabihatan wa karahiyatut ta'ati ana bon utawi benci ketaatan, tidak suka ketaatan, hatinya tidak merasa suka dengan ketaatan, iku qabihatan adalah suatu kejelekan, suatu yang buruk, buruk, ruk. Sholat nggak suka, puasa nggak suka, udah puasa lagi, mana dulu nggak pernah puasa, sudah puasa lagi, tercepat amat udah Ramadan lagi, umpama gitu. Angkono itu nggak puasa. Lah dulu waktu corona, namanya Jumatannya kan pengennya Jumatan itu ditelat dikit. Ini sengaja telat dikit Pak. Jadi penggak adzan, pas aku sudah musyawarah ke pengurus, teman-teman nanti Jumatane ikut kelewat. Jadi jangan pas adzan terus adzan, supaya orang dari luar itu enggak sini tujuannya dulu. Makanya aku sengaja ditelatin. Dulu Jumatan, lu banyak orang ngomongin semua, wah nggak gini. Tapi dia sendiri yang ngomong itu kadang nggak Jumatan juga malah. Mosok gini doang nggak Jumatan, mosok begini doang nggak sholat. Nah, tapi setelah ada Jumatan malah nggak pernah Jumatan. Benci terhadap ketaatan adalah suatu keburukan. Anda orang baca Quran kok benci, itu suatu keburukan. Kita buruk berarti hati ini. Ada orang sholat kita benci, ada orang ibadah kita benci, itu suatu keburukan. Li'ifdha'iha ila tariyah, karena dapat mendorong terhadap meninggalkan ketaatan tadi. Tidak suka atau benci ketaatan adalah suatu keburukan karena dapat mendorong meninggalkan ketaatan. Jadi bahasa tepat itu, jangan salah mencintai, tapi juga jangan salah membenci. Kan ada orang mengatakan,
lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah. Kita mencintai sesuatu salah itu akan menjadikan pendorong menjadi hal yang fatal. Pak Sunar ini kalau sudah mencintai sosok itu salah, itu benerin, dibela karena salah mencintai. Kita nggak boleh salah mencintai, juga nggak boleh. Cinta nggak boleh salah, benci nggak boleh salah. Coba ya, Pak Kasa. Lah kalau istri ini salah membenci, bahaya. Lo suami ini Pak Kasa kok dibenci, bahaya. Itu namanya salah membenci. Salah mencintai juga nggak boleh. Lah Pak Kasa kok mencintai istrinya Pak Roni, nah itu kan masalah. Wah nggak boleh juga, salah mencintai juga salah, salah membenci juga salah. Harus tepat, tepat dalam mencintai, tepat dalam membenci. Siapa yang harus dibenci, siapa yang harus dicintai. Masalah. Orang kadang-kadang udah ngomong sembarangan sendiri. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Iku dalil mendi iku ya cah. Wah, wes. Iku udah ngaji kitab Syajaratul Ma'arif gitu. Ngaji ini kitab dongeng terus deh. Kitab dongeng, kitab tahayul, yes. Kitab-kitab yang menerangkan tentang kesaktian dan lain-lain. Yang ini bermasalah. Cara bersikap bermasalah, cara bertata krama bermasalah. Wa mulahadatu syarafi ta'ati wa thawabuha hasanatun li'ata ilaiha. Anda pun melihat, mempelajari, mengangan-angan kemuliaan ketaatan dan pahala-pahala ketaatan itu juga suatu kebaikan. Li'ata ilaiha, karena mendorong untuk melakukan ketaatan. Jadi misalkan kita sholat itu manfaatnya apa, pahalanya berapa gitu. Kemudian bisa menolak apa saja, diketahui nggak apa-apa karena dapat mendorong. Misalkan ginilah contoh, ada orang mau kenalan orang lain, tak kenalin, siapa ya? Cewek. Misalkan, tak mau dikenalin cewek, mau dikenalin calon istri. Dia mana orangnya? Orangnya sih pertama orang tuanya kayaknya, orang tuanya itu ustadz. Wih keren juga. Anu sih orang kaya. Wih iya. Orangnya ini anaknya ini pinter. Orang gue soleh, baik. Kita orang kota itu belum ketemu aja udah mau nggak? Mau. Semangat ya kan? Itu baru digambarkan. Itu belum kalau ketemu. Itu belum kalau ketemu. Setelah ketemu beneran. Kayak cantik, kaya, ngomongnya baik lagi gitu. Wah, semangat. Begitu pula tentang ketaatan, misalkan tentang sholat, tentang pahala puasa, tentang pahala-pahala orang yang melakukan ibadah sholat tarawih, tentang pahala yang melakukan sholat duha, pahala sholat tahajud, pahala orang yang melakukan sholat dzikir dan lain-lain. Nah itu juga perlu diketahui, dipelajari, diangen-angen agar kita itu nanti tumbuh untuk bisa melakukan ketaatan tadi. Kemarin saya sampaikan
andai sholat di rumah pahalanya satu, sendiri satu, sama sholat di masjid jamaah pahalanya juga satu, mesti orang milih di rumah. Ngapain puyeng-puyeng masjid, pahalanya sama, karena pahalanya di masjid itu melebihi sholat sendiri 27 derajat. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisa 20 derajatan. Karena sholat berjamaah di masjid itu pahalanya melebihi sholat sendiri 27 derajat. Makanya dorongan itu kemudian kita berusaha sholat di masjid. Kalau Pak Sunar ini dagang nggak dagang sama aja, untungnya cuma 10.000 dagang dari jam 1 sampai jam 5 sore, untungnya 10.000. Dagang 1 jam ya 10.000, mendingan 1 jam. Ngapain sampai sore-sore? Sampai pergi ke pasar, ya kan? Kan gitu Pak Sunar. Sampai kalau misalkan dagang di rumah, nggak ke pasar, di rumah, di depan rumah itu untungnya sama dengan dagang di pasar. Kira-kira pengen di rumah apa di pasar? Di rumah aja, ngapain ke pasar jauh-jauh? Karena ketika dagang di pasar itu misalkan di sana lebih banyak yang beli, ya dagang, ya rumah ditinggalin dagang di sana. Pak Kasa nih dagang nasi goreng di depan Masjid Al-Amin. Coba kalau dagang di rumahnya, di kontrakannya, didagang di depan rumahnya, kok hasilnya sama dengan di depan Masjid Al-Amin, mendingan di rumahnya, ya kan? Mesti pada di rumahnya sambil nonton TV dagang, ya kan? Karena ada perbedaan maka mengejar. Pak Kasa nggak dagang di depan rumahnya tapi dagangnya di depan Masjid Al-Amin, sama. Kalau kita mengetahui fadhailnya, keutamaannya, mengetahui pahala-pahala ketaatan, maka ada dorongan kita melakukan. Oh, pahala sholat di masjid kayak gini, manfaatnya begini. Kalau sholat di shop pertama, ka'annahu hammala badanatan. Jadi ketika sholat kok di masjid ini nanti rokaat dia di shop pertama, kalau pulang dia seperti membawa unta. Kalau dia sholat di shop kedua di masjid, dia ketika pulang dia seolah-olah membawa sapi. Kalau di shop ketiga, maka dia ketika pulang dari masjid ke rumah, dia shopnya itu anunya gratisannya seolah dia membawa kambing. Nah kalau di belakang sendiri, di belakang ketika dia sholat berjamaah di belakang, pahala nilai plusnya, pahala bonusnya, bukan jamaahnya loh ya, pahala ketika di barisnya itu mendapat bonus seperti membawa ayam. Tapi rata-rata orang pengennya sholatnya di belakang sono, karena ketika cepet-cepet pengen pulang nggak ada gangguan gitu. Kalau di depan ini shop yang istimewa, shop yang paling istimewa, itu dapat bonus loh Pak. Selain 27 derajat melebihi orang sholat sendiri, dia masih mendapatkan bonus seperti bawa unta pulang. Jadi bapak kalau jamaah kok 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka seolah-olah bawa pulang 5 unta, diikat di rumahnya. Kalau sholatnya sebulan, oh untanya banyak itu Pak. Orang muat ya Pak, karena kita itu nggak ngerti. Itu adalah sabda Kanjeng Nabi, kita nggak ngerti, tidak diberikan untanya kayak apa, gedenya seperti apa, nggak ngerti. Jadinya biasa-biasa saja. Di sop 3 yo biasa, sop 2 yo biasa, sop 1 yo biasa, ya kan? Karena nggak ngerti. Nah itu perlu ngerti kita. Apa sih fadilahnya, keutamaannya di sop pertama? Apa sih fadilahnya ketika nggak ada sop pertama, di sop kedua? Apa fadilahnya ketika pas di belakang imam? Apa fadilahnya yang datang ke masjid paling pertama ketika Jumatan? Ketika mau sholat datang pertama kali, Pak Roni memang datang duluan. Apa fadilahnya? Apa fadilahnya ketika dzikir orang udah pulang dia di masjid?
pulangnya paling lama. Nah itu kan perlu di mulahadhah. Mulahadhati syarafit ta'ah wa thawabu hasanatun liyata ilayah. Itu perlu seperti itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Maliki Yawmiddin ya Rabbi wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin rabbana khamdaka wa ba'da jama'a sultanik. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ma yanfa'una dzikra ma nasina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.